Guys, memang 100% benar yang namanya pinjol itu tidak usah dibayar lagi karena sudah auto lunas. Gitu ya. Di sini ya, ini dari Shopee. Ada yang apa seperti ini dari Mas Selamat gitu ya. Galbay setahun tiba-tiba tagihan jadi nol semua. Oke. Lalu ada lagi Julo. Ya, ini Julo menyatakan seperti ini. Julo menyampaikan pemberitahuan resmi bahwa sejak tanggal 26 Juni 2023, perjanjian pemberian fasilitas pendanaan Anda dengan nomor sekian-sekian itu dalam hal ini sebagai pemberi pengalihan telah mengalihkan utang Anda kepada Bluefins PT Ltd. Jadi hutang Anda di Julo-nya itu sudah tidak ada lagi, guys. Gitu ya, sudah auto lunas. Nah, ini dialihkannya sepertinya ke asuransi gitu ya, oke. Lalu selanjutnya ada dari Dana Bijak gitu ya. Dana Bijak juga sama gitu ya. Dengan demikian pinjaman LA sekian-sekian tersebut dinyatakan telah dihapus bukukan dan dihapus tagihkan. Jadi memang 100% benar. Selamat ya guys ya, di tahun 2025 ini pinjol Anda itu masih auto lunas ya. Masih auto lunas, belum ada yang namanya pembaruan lagi dari OJK. Ya, kalau sudah ada aturan baru lagi dari OJK mungkin bisa tidak auto lunas, tapi kita masih mengacu pada aturan OJK yang dibuat dari tahun 2023. Nah, maka dari itu segera galbay. Ya, kalau nggak galbay nanti peraturannya berubah lagi, Anda tidak bisa auto lunas gitu. Nah, Anda tahu nggak aturannya? Mari kita lihat aturannya ya. Jadi bagi yang gagal bayar ya. Nah, aturan ini saya dapatkan dari salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jadi resmi. Ya, kita scroll ke bawah di nomor 7 kalau nggak salah. 5, 6, 7. Nah, ini dia. Fasilitas, ini ya nomor 7. Fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna. Oke, bab 7 ini memiliki bentar, sampai 15 nomor gitu ya, 15 poin gitu kan. Akan saya bacakan nomor poin yang penting-pentingnya saja. Oke, poin pertama, ini penting untuk dipahami ya. Nomor pertama, kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna paling sedikit adalah ABCD gitu ya. Nah, Bang, mitigasi risiko itu apa sih, Bang? Artinya, nah, mari kita tanya Google saja. Ya, oke. Di sini sudah saya siapkan ya. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Jadi, jika mitigasi risiko ini diterapkan pada pinjol, maka akan seperti ini. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pinjol agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian atau banyaknya gagal bayar yang berpotensi atau yang telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut atau pinjol tersebut. Jadi pinjol akan melakukan tindakan terencana agar pinjol tersebut tidak rugi dan tidak membahayakan perusahaan pinjol tersebut ya. Jelas ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, kita sudah mengerti definisi dari mitigasi risiko. Mari kita baca poin A sampai E ini. Ya, karena ini penting. Yang poin A, melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana. Oke, melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen. Selanjutnya, melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Yang D, memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan dan memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Oke. Nah, setelah kita membaca A, B, C, D, E ini, kita wajib mengerti di poin E-nya saja. Ya. Nah, isi dari poin E adalah memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah lagi. Langsung kita ke nomor 6. Nah, ini dia ya peraturan OJK yang akan mengauto lunaskan pinjol-pinjol Anda. Kita tepuk tangan dulu ya. Waduh, oke, langsung kita baca saja ya. Saya zoom dulu, oke. Nah, nomor 6, pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Nah, jadi jika ada nasabah yang gagal bayar, maka resiko tersebut akan dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi fix
Bagi yang gagal bayar, pinjol-pinjol ini akan mengalihkan resiko gagal bayar tersebut melalui mekanisme asuransi gitu ya. Selamat ya. Atau penjaminan. Nah, gimana tuh Bang penjaminan tuh? Saya beli barang di paylater, beli TV, beli HP, beli kulkas, pakai paylater tuh Bang. Ya. Apakah nanti pengalihan resikonya itu bukan asuransi, tapi ditarik sebagai jaminan? Nah, pada poin 1 tadi, yang E ini ya, memfasilitasi pengalihan resiko atas objek jaminan jika ada objek jaminan. Sedangkan hutang paylater Anda, HP tersebut, itu bukanlah jaminan hutang Anda. Ya, jadi mau Anda gagal bayar paylater, barangnya itu tidak bisa disita. Oke, karena mengacu pada nomor 1 poin E ini ya, pengalihan resiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Nah, sedangkan paylater tidak ada objek jaminannya. Ya, kulkas Anda itu bukan objek jaminan. Oke, ya. Nah, kita lanjut agar lebih mantap lagi ya. Di nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang ini, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi perusahaan asuransinya itu sudah harus berizin dari otoritas jasa keuangan gitu ya. Kita simulasikan Anda pinjam ke pinjol yang legal dari otoritas jasa keuangan, Anda galbay gitu ya. Nah, hutang Anda tersebut itu akan dialihkan ke perusahaan asuransi yang sudah berizin di otoritas jasa keuangan. Jadi diuplek-uplek OJK saja gitu ya. Anda pinjam ke pinjol OJK, Anda galbay, masuk slik OJK gitu kan, lalu dilunasi oleh asuransi yang terdaftar di OJK gitu kan. Jadi data Anda tidak akan kemana-mana gitu ya, tidak akan dijual ke dark web misalkan kemana gitu kan ya, kok data-data judul gitu kan, itu nggak mungkin. Karena data Anda akan muter uplek-uplek di perusahaan yang dibawahi oleh otoritas jasa keuangan saja gitu. Oke, kita lompat ke nomor 11 ya. Pengguna asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan kesepakatan antara pemberi dana dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan gitu. Jadi ya harus bekerja sama antara pinjol dan perusahaan asuransinya gitu ya. Ini sudah diwajibkan gitu kan di nomor 11 ini. Lalu nomor 13, dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada pemberi dana atau penerima manfaat gitu ya. Jadi sudah fix ini ya, hutang Anda itu auto lunas karena ada klaim asuransi gagal bayar di sini. Ya. Kalau dulu memang masih abu-abu yang namanya auto lunas pakai asuransi itu gitu ya. Tapi sekarang sudah dinyatakan fix bahwa pinjaman yang gagal bayar itu akan dialihkan resikonya menggunakan asuransi. Nah, nomor 14, dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 13, penyelenggara harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada pemberi dana. Jadi kalau asuransinya udah cair, pinjol itu wajib memberitahu kepada investor tersebut bahwa dana Anda sudah dikirimkan. Gitu ya. Bang, pinjol sudah pakai asuransi tapi masih nagih. Nah, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Kalau bisa double, kenapa enggak? Gitu kan, orang jarang ada yang tahu. Orang yang subscribe ke Raja Galbay itu orang yang sudah galbay. Ya, orang yang belum galbay akan terus membayar. Nggak akan tahu yang namanya asuransi. Ya kan? Jadi menurut saya, bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, lalu misalkan itu sudah diasuransikan, Anda mendapatkan email bahwa hutang Anda sudah dihapus tagihkan tapi masih ditagih saja, yaitu Anda tidak perlu diladeni gitu kan. Anda tidak perlu menggubris hal tersebut. Karena pinjol itu pengen double. Kalau bisa double, kenapa enggak? Melanggar aturan Bang itu Bang, ya pasti. Sudah pasti melanggar aturan gitu kan. Kita lihat nanti saja gitu kan apa langkah-langkah OJK selanjutnya. Oke?
Kita sebagai rakyat-rakyat biasa ini, kita hanya perlu melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu gagal bayar, ya, agar pinjol-pinjol ini sudah tidak ada lagi di Indonesia dan tidak menelan korban lagi, gitu ya. Nah, ini poinnya sudah habis, ya. Poin 15 ini adalah poin akhir dari mitigasi resiko atau hutang-hutang para nasabah diasuransikan dan auto lunas ini sudah habis, gitu ya, dan tidak ada keterangan kapan akan diasuransikannya. Nah, cara mengetahui hutang pinjol Anda sudah diasuransikan, jalan satu-satunya adalah mengecek slik OJK Anda, ya. Anda galbay berapa, ditulis di list galbay-galbaynya, galbay pinjol apa saja, lalu cek slik OJK Anda. Ya, apakah masih ada hutang-hutang ini, hutang-hutang itu, hutang-hutang pinjol ini, pinjol A, pinjol B, pinjol C, gitu ya. Kalau sudah tidak ada, maka itu sudah dibayarkan oleh asuransi, gitu ya. Silakan cek slik OJK Anda, ya. Semoga video ini menenangkan Anda bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.